Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah mendengarkan renungan 5 menit hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini ibarat memberi vaksin di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan kita. Vaksin dalam menghadapi tekanan yang kita alami hari ini, ketakutan yang luar biasa yang masih mengintai kita hari ini, dan juga kekhawatiran kita akan keadaan ekonomi yang kita jalani saat ini. Tidak lain vaksinnya adalah bersukacitalah. Bahkan dalam kitab ini diulangi sekali lagi, bersukacitalah. 2 kali kata perintah bersukacitalah dalam ayat ini adalah menunjukkan sesuatu yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan, tetapi harus terus-menerus diingat dan dilakukan di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Bersukacitalah datang dari kata bersukacita, yang artinya kegembiraan dan keceriaan kita menghadapi dan mengatasi segala keadaan yang ada. Sukacita itu tidak menuntut syarat apapun, karena sukacita yang sesungguhnya itu lahir dari dalam hati kita. Sukacita tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Misalnya kita dapat hadiah, dapat uang, dapat jabatan, dapat harta, dapat sesuatu yang menggembirakan kita sehingga kita bersukacita. Saudara-saudari, sukacita adalah energi positif yang akan membangun dan mendorong kita untuk selalu ceria di dalam diri kita. Sukacita itu menghadirkan hormon yang positif yang disebut sebagai hormon endorfin, hormon yang membangun kegembiraan, optimisme, dan keceriaan di dalam diri kita. Hormon seperti inilah yang harus terus kita tingkatkan di masa pandemi ini. Saudara-saudari, firman Tuhan juga dalam Mazmur pasal 17 ayat 22 mengingatkan kita semua. Di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semua orang yang jatuh pada semangat yang patah pasti tidak memiliki kegembiraan dan tidak memiliki masa depan yang ceria. Sebaliknya, orang yang senantiasa bergembira akan menjadikan hidupnya semakin hidup, bahkan dia akan membiaskan kegembiraan yang besar kepada orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana kita terus meningkatkan imun kita dengan meningkatkan kegembiraan kita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, akhir-akhir ini saya selalu mengkampanyekan dan mengkhotbahkan agar setiap kita berusaha mengisi satu hari minimal 3 jam untuk bisa tertawa di rumah kita masing-masing. Jangan dulu berpikir negatif. 3 jam dimaksud adalah selama satu hari itu 24 jam harus bisa kita hitung. Minimal kita harus tertawa selama 3 jam. Baik itu pagi, mungkin dibagi siang, mungkin dibagi sore, atau mungkin sampai malam hari. Satu hari itu dikumpulkan 3 jam per 24 jam. Itu harinya setiap hari kita harus meningkatkan imun kita, meningkatkan hormon endorfin kita, supaya kegembiraan itu sendiri yang akan mengalahkan segala virus, mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan kecemasan, mengalahkan kekhawatiran kita. Hanya dengan kegembiraan di dalam Tuhan, maka semua penyakit itu akan terhalau dari diri kita, tetapi kesehatan yang baru dan keselamatan yang dari Tuhan akan kita terima karena kita senantiasa bergembira. Sekali lagi diingat, kita bergembira dan bersukacita bukan karena sesuatu yang kita peroleh, tetapi karena kita memiliki Kristus, memiliki Tuhan
yang senantiasa mengasihi, memperlengkapi, menjaga, dan memberkati kita. Selamat bersukacita, selamat bergembira. Amin.